yang paling saya teringat-ingat tuh ya sama kata-kata ibu saya tuh, saya suruh cepat menikah, kata ibu saya pengen nimang cucu dari saya. Kalau saya sudah menikah, saya punya anak kan, dia pengen punya cucu gitu loh. Karena yang lainnya kan sudah menikah, sudah punya anak. Cuma saya sendiri sama adik saya yang bontot gitu. Tapi saya sedih, saya sampai sekarang belum menemukan jodoh yang saya inginkan atau yang ibu saya mau gitu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ernia. Udah mandi apa belum nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah. Mbak Ernia tuh sebenarnya nih ya, ada keniatan nggak sih aslinya tuh? Niat enggak gitu loh, cari jodoh online tuh. Karena Mbak Ernia kayaknya dilihat-lihat tuh, kata orang-orang cuma numpang tenar katanya. Masa sih dari dulu kok begitu terus sampai sekarang? Jadi Mbak Ernia aslinya tuh bener-bener nggak sih? Tolong ya, dari lubuk hati Mbak Ernia paling dalam itu bener-bener nggak serius cari jodoh. Karena banyak orang yang serius katanya tolong jangan mempermainkan. Bilangnya begitu Mbak soalnya. Ya ampun Mas, kenapa sih masih aja ada pertanyaan yang seperti itu? Udah nggak aneh sih ya, dari dulu sampai sekarang tuh pertanyaan yang seperti itu masih dipertanyakan. Karena memang sih dari dulu sampai sekarang saya juga belum dapet jodoh gitu, walaupun cari-cari. Pantas aja, oh banyak orang yang komentar seperti itu, punya pikiran seperti itu. Tapi sebetulnya dari hati saya tuh betul-betul serius banget ingin mencari jodoh online, mencari suami tuh. Tapi kenapa saya sampai sekarang belum dapat seperti yang kalian pertanyakan itu? Ya masalahnya ya belum ketemu sama yang cocok. Masa sih mentang-mentang saya mencari jodoh online terus saya mau terima-terima aja gitu kan, nggak gitu konsepnya. Jadi harus ada pertimbangan dulu, harus ada gitu persetujuan dari dua belah pihak, ada suka enggaknya. Jangan mentang-mentang saya lagi cari jodoh terus ada orang yang datang mau nikah sama saya terus saya terima-terima aja tanpa saya ketahui latar belakangnya, statusnya. Kan nggak gitu, saya juga kan harus hati-hati, harus saya cari tahu dulu latar belakangnya, statusnya seperti apa gitu. Katanya Mbak Ernia tuh hanya ingin menyakiti hati laki-laki yang suka sama Mbak Ernia aja. Karena kalau ada orang yang suka sama Mbak Ernia langsung tolak. Dan inboxkan pun atau komentar pun Mbak Ernia nggak pernah balas. Bener nggak? Itu nggak betul ya, siapa bilang seperti itu? Saya nggak pernah ya istilahnya tuh sengaja buat sakit hati orang, itu saya nggak pernah ya, nggak ada niat sama sekali gitu. Itu pikiran orang aja seperti itu. Dan nggak benar juga kalau ada inbox atau komentar yang nggak saya balas itu. Ada ya kok yang saya balas juga, karena tahu sendiri dari ribuan banyak orang berkomentar, pasti ada yang saya balas juga kok, di inbox juga sering saya balas gitu. Jadi jangan berkomentar nggak pernah balas atau gimana, saya sering kok balas komentar kalian atau inbox kalian. Cuman ya gitu, tapi kenapa belum dapet juga ya, masalahnya ya satu karena belum cocok gitu. Karena pernah saya tuh ketemuan sama orang, saya sampai rela-rela kan jauh-jauh dari Cirebon nemuin itu orang. Itu nggak main-main loh, waktunya itu sampai ada 5 jam 6 jam saya nemuin itu orang. Dan itu juga saya banyak menghabiskan waktu, bukan waktu saja, duit juga buat ongkos gitu. Saya tuh nggak main-main kalau suka sama orang, kalau sayangnya tuh betul-betul serius, betul-betul suka sama orang. Tapi kenapa malah kebalikannya, orangnya tuh mempermainkan saya gitu loh. Oh iya, Mbak Ernia dulu pernah bilang ya bahwa Mbak Ernia tuh pernah ketemuan dari Cirebon ke Tangerang sama dari Cirebon ke Tasikmalaya. Bener ya, itu 2 kali ya. Berarti kalau Mbak Ernia bener-bener orangnya, Mbak Ernia suka terhadap orangnya, pasti walaupun sejauh apapun kotanya, Mbak Ernia bakalan datang. Iya guys, jadi Mbak Ernia tuh bener-bener kalau Mbak Ernia beneran suka sama cowoknya tuh pasti disuruh datang, dia bakalan datang. Tetapi kalau misalkan Mbak Ernianya nggak suka ya begitu, nggak bisa dipaksain. Jadi ya jangan bilang Mbak Ernia tuh main-main, hanya bikin konten atau pengen tener, enggak. Karena iya, dulu tuh Mbak Ernia pernah jauh loh datengin karena Mbak Ernia juga suka sama orangnya, tapi malah di sana
orangnya yang nggak suka sama Mbak Ernia dan tiba-tiba bilang alasannya yang nggak masuk akal dan juga diblokir WA-nya. Bener Mbak ya, seperti itu ya dulu tuh ya? Iya, saya kan udah pernah cerita itu dulu itu. Tapi masih aja orang yang punya pikiran seperti itu selalu bilang seperti itu sama saya gitu loh. Saya juga heran ya sama orang-orang tuh, kenapa selalu berpikiran buruk sama saya, selalu menghina saya, selalu merendahkan saya, selalu memandang saya tuh sebelah mata gitu. Dan banyak juga yang berkomentar ya negatif tentang saya, padahal orang kan belum tahu gitu, orang tuh nggak merasakan apa yang saya rasakan selama ini gitu loh, dan selalu bilangnya tuh ya saya bohongan lah, begitulah, beginilah gitu. Pasti semua orang itu punya kriteria masing-masing yang diharapkan. Tapi dalam benak hati Mbak Ernia ini sebenarnya tuh ada tipe tertentu nggak yang Mbak Ernia inginkan cari jodoh online tuh laki-lakinya? Ya memang sih ada tipe-tipe tertentu yang saya inginkan. Saya sih sebetulnya ya pengen banget gitu punya suami orang luar negeri, orang bule kah, orang Pakistan kah, orang pokoknya orang luar lah. Karena saya kan dari kecil kan saya suka banget gitu sama sinetron-sinetron atau film-film orang luar gitu ya, apalagi gitu Bollywood gitu. Jadi ya mestilah saya tuh punya tipe-tipe yang tertentu. Tapi kalau misalkan saya nggak dapat suami orang luar ya orang orang Indonesia juga itu nggak jadi masalah ya. Kalau memang itu memang jodoh saya gitu. Dari mana saja saya terima kalau memang sudah jodohnya. Tapi kalau belum jodohnya ya mau orang ngomong seperti apa, jauh seperti apa gitu, datang-datang ke rumah. Kalau sayanya nggak suka ya tetap saja saya tolak gitu, bukan saya nggak kasihan atau main-main, enggak, justru saya tuh kasihan sama orangnya gitu. Kalau sudah datang jauh-jauh nggak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi, tahu-tahu tiba-tiba datang aja, kan sayanya juga bingung gitu, kenapa tiba-tiba datang tanpa komunikasi, tanpa memberitahu gitu kan, belum tentu sayanya juga suka, sayanya juga mau, dianya suka atau enggaknya kan gitu. Harus kan sebelumnya sudah saya konfirmasi, apa-apa itu harus dikonfirmasi dulu gitu. Kalau mau ketemuan ya harus dikonfirmasi dulu, kalau mau datang juga harus konfirmasi dulu gitu, biar nggak apa, biar nggak sia-sia, biar nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, nggak buang-buang biaya juga, kan kasihan gitu. Mbak Ernia itu sebenarnya sih kalau misalkan dari tipe ada ya keinginan pengen punya suami orang luar negeri karena katanya dari kecil suka gitu sama orang-orang luar negeri. Ya memang sih kalau orang-orang bule terus orang-orang Pakistan, Arab memang cakep-cakep, tapi ya itu hanya sebatas keinginan Mbak Ernia. Kalau syukur-syukur ada berjodoh dengan orang luar negeri atau orang bule ya alhamdulillah. Kalau jodohnya orang Indonesia juga katanya Mbak Ernia diterima. Yang penting jodoh tuh dari mana aja asalkan orangnya tuh setia, baik dan bekerja keras kata Mbak Ernia. Oh ya Mbak Ernia kan masih punya tanggung jawab satu ya, yaitu ibu. Gimana sih Mbak Ernia sekarang kan ibunya tuh udah tua, saya juga udah lihat. Perasaan Mbak Ernia ketika melihat ibu Mbak Ernia tuh kayak gimana perasaannya tuh ketika bareng lagi bersanding sama Mbak Ernia, bareng istilahnya duduk bareng sama ibunya Mbak Ernia terus melihat ibunya tuh sudah tua gitu loh. Sedangkan Mbak Ernia sampai sekarang belum mendapatkan jodoh. Perasaannya gimana Mbak ketika bareng sama ibu kandung Mbak Ernia? Perasaan saya sedih ya. Kalau saya pas lagi datang ke Cirebon main ke rumah saudara tuh ya kan, ibu saya kan tinggalnya di sana ya sama adik saya tuh. Pas kalau saya ke sana main kan saya suka tidurnya kan sama ibu saya gitu. Kalau pas saya lihat ibu saya yang sudah tua, saya tuh merasa sedih gitu, kasihan sama ibu saya belum bisa ngebahagiain ibu saya gitu, sedangkan ibu saya sudah tua, sampai sekarang saya belum bisa ngebahagiain gitu, apalagi apa namanya, menuruti keinginan ibu saya, pengennya saya cepat menikah gitu karena ibu saya sudah tua dan saya belum bisa menuruti keinginannya karena sampai sekarang saya belum menemukan jodoh yang betul-betul tepat buat saya gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh suka merasa sedih, kasihan sama ibu sayanya gitu, sudah tua gitu ya. Saya belum bisa ngebahagiain dengan materi atau dengan apa.
dan saya juga tidak bisa menuruti keinginan ibu saya untuk saya secepatnya menikah. Karena apa ya? Karena saya belum menemukan jodohnya. Dan yang paling saya teringat-ingat tuh ya sama kata-kata ibu saya tuh, saya suruh cepat menikah. Kata ibu saya pengen nimang cucu dari saya. Tuh kalau saya sudah menikah, saya punya anak kan, dia pengen punya cucu gitu loh. Karena yang lainnya kan sudah menikah, sudah punya anak. Cuma saya sendiri sama adik saya yang bontot gitu. Tapi saya sedih, saya sampai sekarang belum menemukan jodoh yang saya inginkan atau yang ibu saya mau gitu. Iya Mbak ya, semoga aja sih saya doain, semoga ibu Mbak tuh umurnya panjang, bisa melihat Mbak Ernia tuh menikah sampai tua, bisa melihat Mbak Ernia tuh punya anak. Semoga aja ibu Mbak Ernia itu umurnya panjang. Ya semoga aja Mbak Ernia juga cepat punya jodoh, punya suami yang baik. Saya juga ketika dengar seperti itu kasihan gitu loh, kasihan banget. Jadi intinya sih semuanya tuh ya kembali lagi kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun kita berusaha, tapi kalau Allah, Tuhan kita tidak mengizinkan, semuanya itu yang tidak akan pernah terjadi. Jadi buat kalian semua stop, jangan bilang yang gagal lagi terhadap Mbak Ernia. Makasih banyak Mbak ya sudah mau diwawancara hari ini. Iya, saya juga terima kasih banget sama Mas Indra, sudah banyak banget membantu saya gitu. Apalagi Mas Indra sering banget ngebantu saya gitu, menginspor saya, mencarikan saya jodoh online gitu. Dan dengan begitu banyak orang yang mengenal saya, banyak orang juga yang tahu kalau saya tuh lagi cari suami, cari jodoh online, itu berkat Mas Indra juga.